Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Enceng Bal. Masih dengan channel 3 Pemuda Gokil. Buat kalian yang belum like, comment, and subscribe, tolong dibantu ya like-nya, komennya juga. Dan jangan lupa juga subscribe-nya biar kami juga tambah semangat lagi buat videonya. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman dekat kalian atau keluarga-keluarga atau sahabat-sahabat, bagikan pokoknya biar mereka tahu tentang video ini. Nah, untuk video kali ini kita akan nge-review suatu hal yang istimewa lah menurut saya mah. Nge-review apa? Dalam artian ya masih di nge-review seputar hewan lah mungkin. Tapi ini berbeda lagi kalau kemarin-kemarin kita masih di zona apa namanya, bukan zona, masih nge-review soal domba-domba istimewa, dalam artian domba-domba petarung lah mungkin dalam artinya gitu. Tapi kali ini kita akan buat konten video ya soal nge-review ikan hias yang siripnya itu ada lapar Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa video ikan itu? Mari kita lihat. Nah, ikutin terus. Sebelumnya kita minta izin dulu. Nah, tentang ikannya, setahu saya ada di kolam ini. Tapi kita harus minta izin dulu ke yang punya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, ya guys. Teangkeun kurang. Oh, ini dia yang punya guys. Assalamualaikum pengersa. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sekarang kita udah ada di suatu tempat, tidak bisa dijelaskan lebih tepatnya tempatnya itu di mana. Yang lebih jelasnya mungkin kita akan bertanya-tanya tentang yang tadi saya udah katakan di awal. Kita akan tanya-tanya aja dulu gitu tentang bener nggak sih adanya soal ikan yang siripnya itu ada berlapatkan lapad Tuhan, yaitu lapad Allah. Nah, dengar-dengar ini kan lagi booming, lagi pilar lah. Iya, lagi viral-viralnya kalau di daerah saya gitu. Soalnya baru kali ini di daerah sini itu ngedengar-dengar ada ikan hias yang sejenis siro, tapi di siriknya itu coraknya itu benar-benar unik, benar-benar aneh gitu. Soalnya
lapatnya itu siriknya itu berlapatkan nama Allah gitu. Nah kita akan tanyain bener nggak sihnya sama orang yang punyanya bukan sama orang lain. Jadi biar apa berita ini tuh nggak simpang siur, biar clear, jelas. Nah untuk si bapak ini namanya siapa? Iya. Bapak? Rian. Bapak Rian. Lajeng lajeng namanya siapa? Apip. Apip. Pami anu iya aja Bapak Rian, pami anu itu Apip. Ajengan. Nah, leres hante sih tentang ayana non berita ikan anu cek paribasana lauk atau mencek kasar malah kagungan anu di dario gitu siritna atau corakna non berlapatkan lapat Allah. Bisa dijelaskan tuh kaleresan jeung atanapi cuman aya hoak atanapi leres teh gitu. Nya kan orang teh terang gitu. Ya emang benar gitu ya, kita di sini mempunyai ikan jenis koi siro yang mempunyai sisik berbentukan lapad Allah. Itu kita rawat sekitar berapa? Berapa tahun? Sekitar 2 tahun kurang. Mungkin baru ya sekitar 8 bulan ke belakang lah mulai ada istilahnya tema ketemu gitu, ketemu benar-benar kelihatan bahwa itu mempunyai bentuk lapad Allah gitu. Jadi bukan hoax tapi benar-benar gitu, benar ada gitu. Nah ternyata emang benar ada tentang adanya ikan hias jenis siro yang bercoraknya itu cukup unik dan aneh itu benar-benar ada. Nah kita informasi ini bukan dari orang lain tapi benar-benar dari orang yang bisa dipercaya dan memang orang yang punyanya juga gitu. Nah tentang ikan yang satu ini kita belum bisa jelasin lah keberadaan tempatnya di mana. Cuman soal ikan ini ada emang bener ada. Nanti kita liatin aja videonya sedikit dan kita nggak akan tunjukin tempatnya di mana juga. Soalnya kan ini ikan yang cukup mahal bisa disebut gitu kan. Soalnya Bener. bukan ikan sembarang ikan gitu. Jadi kita juga nggak sembarangan mau liatin lah. Bukannya kita apa gitu, cuman takutnya ada oknum-oknum gitu yang berkeinginan jahat lah. Nah, kita itu menjaga dari hal-hal itu. Tapi tentang soal benar atau enggaknya ada atau enggak adanya itu benar-benar ada. Nah buat kalian yang emang benar-benar mau tahu atau kasarnya apa bahasanya penasaran, bisa kalian langsung aja kunjungin tempatnya atau nanti kita kasihlah di deskripsi tentang nomor HP kita yang bisa dihubungin biar kalian bisa hubungin, biar kalian juga nggak apa bohong gimmick apa. Tapi nanti kita kalau kalian mau video yang lebih jelasnya lagi nanti kita buatin lah insya Allah. Tapi untuk sekarang ini kita mau tanya-tanya dulu tentang asal muasalnya itu ikan itu gimana sih jalur ceritanya sampai bisa ngerawat ikan itu. Ini dari awalnya itu jalurnya kan beli itu. Nah dalam jalur beli itu apakah dalam satuan yang banyak atau hanya beli satu itu? Satu ya? Beli satuan. Jadi kan kalau kebanyakan itu ada yang beli sampai 10 kan rata-rata gitu ya. Setahu saya gitu kan rata-rata yang hobi ikan itu nggak cuma satu doang begitu. Ya, tapi dalam artian belinya dalam ekor yang banyak gitu. Cuman ini mah berarti cuma satu ekor belinya.
Beli Apakah satuan. dalam pas beli itu nggak langsung sadar ada corak yang istimewa itu, nggak langsung sadar apa langsung ketahuan? Nggak langsung sadar. Enggak langsung sadar gitu, enggak ngeh gitulah. Enggak ngeh pas waktu pertama beli, enggak ngeh gitu, tapi sudah beli, sudah beberapa hari di rumah itu baru kelihatan gitu. Jadi seperti ikan-ikan yang biasa aja gitu, ngerasanya itu nggak ada keunikan keanehan mungkin ya. Tapi setelah kesini-sini mungkin baru tahu setelah dia lihat mungkin ya. Nah, perasaan pas sadar itu, pas tahu kalau ikan yang kepunyaan Bapak Rian atau Apip ini bercoraknya itu ada corak 8 Allahan, gimana sih perasaannya? Nah, kalau soal ngomongin perasaan kita pas tahu ikan itu ada corak atau ada lapad Allahnya, ya nggak bisa diungkapkan sama kata-kata lah gitu. Jadi istilahnya ya saking ya gembiranya gitulah, saking gembiranya gitu. Tapi sampai sekarang ikan itu mungkin diperlakukan agak sedikit beda, mungkin kalau pas datang mah mungkin sebiasanya aja ya gitu, dari perawatannya gitu kan. Pastilah kalau ini mah ikan biasa ya udah disatuin aja gitu sama yang lain-lain gitu, tapi mungkin sekarang agak dipisah gitu ya. Beda pakan. Oh, beda pakan juga tuh yang namanya apa, istimewa mas, semuanya juga istimewa guys, bukan kaleng-kaleng. Soalnya mungkin kalau saya sebut itu kisaran harganya juga bukan belasan atau puluhan juta lah, mungkin sampai itu mah nggak tahu saya. Nanti kalau mau tahu lebih lanjutnya tanya aja sama yang punyanya gitu. Cuma nanti kita bisa jadi perantara gitu, hubungin aja nomor kita gitu. Nah, untuk keberadaan ikan ini kan masih kita sembunyikan lah, dalam artian menjauhi dari hal-hal buruk. Tapi kalau nanti misalnya gini, misalnya nanti kan para subscriber Tiga Pemuda Gokil kan pasti kalau ada yang penasaran komen aja gitu. Kalau misalnya ada yang penasaran minta dibuatin video yang lebih jelasnya, apakah diperbolehkan, diperkenankan? Ya boleh lah, boleh, bisa biar lebih afdol, kayak nggak bikin gitu lah. Oh iya. Benar-benar emang benar-benar ada gitu, jadi bukan hoax Ya. bukan hoax. Nah, untuk kedepannya, apakah ini, maaf bukan nyinggung ya, apakah ada rencana mau dilelang mungkin? Ya kalau cocok sama harganya mah ya mungkin bisa lah gitu, bisa lihat situasi lah, lihat situasi. Misal gitu, misal ini. Nah, dari segi jelasnya aja kita perjelas bentuknya aja. Dari segi kalau bobot itu, nah kalau dari ikan hias itu kan yang diukur yang dilihatnya itu dari apa ya, panjang panjangnya. Panjangnya itu ada berapa senti? Sekitar 50 sentian. Sekitar 50 sentian. Berarti memang cukup besar juga ya. Kalau dari bobotnya mah mungkin kalau 50 senti kisaran 1,5 sampai 2 kiloannya. Bisa nyampe 2 kilo. Itu buat ciri-cirinya doang nanti, tapi kita juga mau pasti kita liatin lah video sedikit itu tentang benar atau enggaknya video di atas. Nah, tapi untuk harga dari ikan ini, apakah ada patokan? Mungkin ada patokan berapa gitu, tapi apakah kisaran belasan, puluhan, tapi itu kita nggak tahu ya. Mungkin bisa diperjelas aja lah gitu. Misalkan kan pasti ini bukan ikan yang biasa-biasanya gitu. Kira-kira ya mungkin kalau soal harga mah nantilah gitu, kita lihat-lihat dulu, dan juga kita juga nggak mau ngejual sembarangan gitu. Jadi kita juga kalau mau kita lelang,
kita lihat-lihat orang yang mau belinya juga lah. Itu maksudnya kan di tempat kita mungkin kurang eh, istilahnya mah kurang tempatnya kurang pas mungkin itunya buat ikan yang mempunyai kelebihan gitu. Maksudnya kelebihan kan itu bagi kita mah umat muslim kan suatu hal yang besar. Betul. Tapi kan kalau di kita kelihatan tempat agak ya kurang memadai misalkan gitu, kurang pas. Kalau ada orang yang bisa merawat lebih baik dari kita, ya kita lepas lah gitu istilahnya. Yang penting cocok lah gitu. Biar Ya, lebih lebih bagus gitu. mungkin dalam artiannya begini. Mungkin secara lahir kalau kita ngomongin ini, mungkin dari pihak yang punya sekarang bukan tidak mau lebih lanjut merawatnya atau bukan sekedar mau jual dengan keinginan mempunyai keuntungan banyak mungkin ya, tapi dalam artian ini kan dalam bentuk suatu anugerah yang amat amat besar lah mungkin, karena dalam coraknya itu suatu anugerah yang emang nggak mungkin ada di suatu kebanyakan ikan lah. Mungkin kalau soal warna ada 3 warna, ada 4 warna, itu mungkinlah hal yang mungkin bisa diolah kembali. Tapi kan corak yang sekarang sebutnya itu berlapadkan lapad Allah itu nggak bisa secara alami ada di setiap ikan kan. Nah mungkin karena itu pihak dari pemilik sekarang bukan ini tapi mungkin merasa udah apa ya, udah cukup lah untuk merawat, tapi mungkin kalau ada yang mau merawatnya atau ingin memiliki lah dalam artian itu, ya untuk sekarang mungkin diperbolehkan, tapi dalam artian kalian untuk pembelinya juga mungkin dilihat dari secara pemilik sekarang, tidak secara kalau mau beli bukan dilihat dari segi uangnya doang. Misalkan kalian udahlah mau berapa gitu saya beli, tapi kalau kalian belinya dalam artian nanti digunakan dalam hal negatif, mungkin dari pihak pemilik tidak akan melepasnya begitu saja, karena ini berhubungan dengan suatu hal yang apa, sensitif mungkin di segi agama ya. Nah tapi buat ikan ini kan apa ya disebutnya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Apakah menimbulkan dampak-dampak, bukan dalam artian kasarnya apa gitu, tapi dampak setelah mempunyai ikan ini tuh perasaan dan perubahan, apakah ada perubahan dalam suatu hal, kasarnya itu kehidupan lah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perasaan dan perubahan-perubahan, tapi mungkin bisa disebut kalau ini kan tidak mungkin di segi ikannya juga tidak semua ikan punya corak, tapi juga kan mungkin semua orang punya ikan, tapi tidak semua orang punya ikan yang seistimewa ini gitu. Nah dari segi ini apa sih keunggulan dan keunikan dari perasaan sang pemilik? Kalau masalah perasaan mah dari tadi kan kita sudah katakan ya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, bahagia benar gitu. Tapi kalau masalah hal-hal yang menjurus ke hal-hal mistis mah enggak, jadi kita cuma melihatnya seni aja gitu, keindahan, cuma keindahannya aja gitu. Tapi kan kita perlu merawatnya dengan baik karena kan itu mempunyai suatu kelebihan yang lebih dari ikan-ikan yang lain. Jadi kita merawatnya agak lebihnya itu dari itu gitu. Jadi enggak lihat ini adalah apa ininya mistis kemana tah gitu, enggak lah, enggak ya, masalah itu enggak kita sangkutkan ke sana gitu. Jadi jangan buat kalian jangan salah paham dulu gitu.
Soalnya ya mungkin tidak semua orang paham dan mengerti kalau kita mempunyai ikan ini pasti apa yang sorotan orang lain ke kita itu baik atau mungkin kalau dari segi itu kembali lagi ke diri pribadi masing-masingnya. Iya benar. Tergantung kita menyikapinya. Tapi yang penting mau ikannya itu ada corak istimewa atau beberapa corak yang seninya bagus, ikan masih tetap sama ikan. Yang penting kalau peliharaan itu mungkin kita harus jaganya baik karena itu peliharaan. Bener. Kita harus bertanggung jawab dengan peliharaan kita sendiri. Benar. Nah, berarti jelas ya untuk di segi apa mungkin kalau kalian berpikir apakah kalau punya ikan itu bisa mendatangkan hoki, nah itu wallahu alam. Itu kan? Iya, benar. Soalnya kalau tentang setahu saja rezeki, jodoh, maut itu ada yang ngatur. Jadi nggak bisa ditempatkan pada suatu barang atau suatu hal yang mungkin bisa disebut aneh juga. Nah, untuk selanjutnya, nah, apakah saya boleh lihat dalam artian melihat videonya aja lah gitu, kalau melihat ikannya mungkin masih dalam artian apa namanya disembunyikan. Tapi kalau lihat videonya aja boleh kali gitu. Boleh. Ya. Nah guys, ternyata benar guys. Dan apa ikannya itu emang wah unik, cantik, bagus. Pokoknya kalau dalam artian bentuk kalian pencinta ikan pasti kalian lebih tahu atau dan lebih paham lah. Nah untuk videonya mungkin nanti kita taruh di atas. Nah mungkin sekarang udah jelas tentang video dan kebenarannya. Berarti sekarang udah nggak simpang siur lagi itu tentang apa isunya atau beredarnya berita-berita. Bener nggak sih ada ikan yang mendapatkan Allah? Kan ada yang bilang wah hebat, tapi kan ada juga sebagian yang bilang bohong, hoak kan. Tapi benar gitu kalau saya emang benar gitu, tapi kita belum kasih tahu lebih jelasnya atau lebih tepatnya beradanya ikan ini tuh di mana, soalnya menjaga dari hal-hal negatif. Nah terima kasih atas segala hal, suatu informasi yang cukup penting itu bagi diri pribadi saya maupun bagi penonton subscriber 3 Pemuda Gokil. Mungkin informasi ini sangat berharga gitu tentang isu yang sedang beredar. Nah maaf juga kalau kedatangan kami malam-malam gini ngeganggu waktu istirahat Bapak Rian dengan Habib ini. Kami banyak-banyak meminta maaf dan banyak-banyak berterima kasih lah atas sambutan dan diperkenankannya kami untuk bertanya-tanya tentang informasi. Nah, mungkin segitu aja guys. Untuk kelanjutannya nanti kita akan mungkin kalau diperbolehkan nanti kita akan nonton lagi lah tentang ikan ini yang satu ini. Nah untuk sekarang mungkin cukup segitu aja dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka dengan video ini, bagikan ke teman-teman dekat kalian atau keluarga-keluarga kalian biar informasi ini atau video ini beredar dan jelas gitu. Nah sekian guys, aku capek guys. Oke guys. Nah